Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Apa kabar Skano TV atau Skano Channel Podcast dan Skano Broadcast? Ini tes percobaan. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu sukses menghadapi kemajuan zaman, perkembangan zaman dari zaman ke zaman, dan kita pun pada akhirnya akan tergerus zaman. Begitulah kira-kira. Minimal kita berjuang terus lah dan selalu semangat. Intinya selalu tawakal, ya kan? Kita kembalikan kepada penguasa alam semesta, Rob pemilik arasi isi bumi dan langit. Amin. Tentunya tawakal dengan tawadu ini kan friendly lah ya. Kita berserah diri. Saya ingin mencoba berbagi pandangan mengenai informasi sejarah. Walaupun ini bukan hal yang baru, tapi tidak ada salahnya kita untuk saling mengingatkan atau mengingatkan kembali lah. Ataupun bagi para milenial, anak-anak yang baru besar, baru gede, akan memahami masalah sejarah, ya khususnya bagi yang belum tahu. Yang sudah tahu, kita saling memberitahu dan mengingatkan. Itu saja. Nawaitu saya untuk saling mengisi, mengingatkan, apalagi dalam konteks sekarang pencegahan radikalisme. Pemerintah sedang gencar-gencarnya agar tidak ada miskomunikasi ini. Makanya saya coba untuk yuk saling kita memberikan pandangan kenapa sih ada terjadi radikalisme ini. Kalau saya berpikirnya radikalisme ini kan emosi jiwa lah gitu ya, ada penolakan satu hal yang menolak gitu. Nah, dalam audiovisual ini saya juga menggarisbawahi mengenai masalah literasi. Nah, masyarakat ini kan kadang-kadang berbicara literasi ini kan membaca. Membaca ini kan mungkin entah media buku tidak ada, atau waktu luangnya yang sulit, atau juga karena hal-hal lain lah alasannya apa kayak gitu ya, termasuk bisa jadi malas membaca. Ya mudah-mudahan dengan audiovisual ini bisa memberikan solusi lah ya untuk berbagi pengetahuan, apalagi ilmu. Nah, saya coba kupas dari sejarah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kekhalifahan pertama ini, hasil musyawarah ditunjuk Abu Bakar sebagai penerus kekhalifahan pada tahun 11 Hijriah. Dan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ekspedisi ke berbagai wilayah telah dilakukan, tapi masih dalam tahap awal. Sampai akhirnya Abu Bakar sempat di masa kekhalifahannya berhasil menaklukkan wilayah Irak, Suriah, Yerusalem, Persia, Mesir, dan sekitarnya. Nah, ini berlangsung tidak lama karena uzurnya usia beliau meninggal pada usia 63 tahun seperti Rasulullah SAW. Abu Bakar memimpin kekhalifahan cuma selama 2 tahun. Nah, wasiat yang terakhir disampaikan oleh Abu Bakar sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan kepada calon pemegang khalifah berikutnya, hendaklah kalian wahai kaum muslimin untuk tidak berkhianat, tidak menipu, tidak melampaui batas, tidak mencincang musuh. Maksudnya setelah musuh menyerah ya, jadi tidak memaksakan, terus tidak membunuh anak-anak atau wanita atau juga orang lanjut usia, sampai tidak boleh memotong kambing atau unta, hewan-hewan yang lain kecuali untuk dimakan. Artinya kalau gambaran salah ini jangan sampai membabi buta lah intinya. Dan sampai berwasiat jika kalian melewati suatu kaum dalam perjalanan tentunya ini kan, yang secara khusus melihat atau sedang melakukan ibadah di biara-biara, biarkanlah mereka dan apa yang mereka sembah.
Ya, artinya tausiah yang diberlakukan gitu loh, secara persuasif, secara kekeluargaan, memberikan pandangan, ya tanpa paksaan, artinya tanpa peperangan. Ini kan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pendekatannya dan mendoakan supaya diberikan hidayah. Rasulullah itu perang jika diperangi gitu loh, sehingga jika sedang diperangi baru melawan, bukan berarti beliau memerangi daerah-daerah lain. Nah, ini sebagai gambaran ke wasiat dari khalifah pertama Abu Bakar. Nah, lantas kekhalifahan Abu Bakar ini dilanjutkan hasil musyawarah kepada Umar bin Khattab. Ya, ia memiliki sikap yang sangat tegas. Jadi waktu Rasulullah meninggal pun Umar ini disabarkan oleh Abu Bakar gitu, karena Umar waktu Rasulullah meninggal saking tidak percayanya bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sampai mengancam kalau ada yang bicara Allah meninggal saya potong tangannya. Jadi sampai seperti itu, saking ketiga percayaan, sampai Abu Bakar menyabarkan Umar, sabar Umar, sabar Umar. Ya kalau kita istilah istighfar lah. Sampai Abu Bakar kemudian memberikan isyarat kepada semua orang yang ada di sekitar lingkungan rumah Rasulullah pada waktu itu ya. Sampai bicara, saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah maka Allah selalu hidup dan tak akan pernah mati. Itu kata Abu Bakar. Khalifah pertama tersebut mengingatkan Umar sampai kemudian membacakan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Kurung buka murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, Umar bin Khattab lemas, istilahnya lunglai lah. Kedua kakinya tak mampu menyangga tubuh dan Umar pun jatuh ke tanah sambil seraya berkata, demi Allah seakan-akan aku tidak tahu ayat itu sampai ku dengar Abu Bakar membacanya. Aku lemas dan aku jatuh ke tanah. Kedua kakiku tidak kuat menyangga tubuhku. Aku baru sadar kalau Rasulullah SAW telah meninggal, kata Umar. Seperti ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab Maradun Nabi Muhammad. Wafatuh dari hadis Ibnu Abbas. Sampai sebegitunya itu Umar pada saat itu. Nah, dalam kepemimpinan Khalifah Umar setelah peninggalan Abu Bakar, Khalifah Umar banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan sudah formal ya ke pemerintahan, termasuk kebijakan pajak. Sehingga ini Khalifah kedua ini, zaman Khalifah Umar ini adalah beberapa yang protes atas kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal Khalifah Umar ini adalah khalifah yang sangat tegas, tidak mudah termakan hasutan, bujuk rayu, serta beliau berusaha menyingkirkan orang-orang yang membuat dan menyebarkan fitnah. Mungkin karena sikap inilah sehingga pada masa beliau Islam mencapai puncak kejayaannya, sehingga tidak mengherankan jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang Umar bin Khattab sebagaimana yang diriwayatkan Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau menyatakan bahwa antara umat dengan fitnah ada satu pintu yang tertutup, dan pintu itu adalah Umar bin Khattab. Itu yang memisahkan dinding daripada fitnah-fitnah. Nah, sekaligus pada kepemimpinan Khalifah Umar inilah khalifah yang riwayat akhirnya terbunuh ya. Jadi Khalifah Umar ini dibunuh karena kebijakannya tersebut. Jadi menurut beberapa sumber, Khalifah Umar ini terbunuh oleh Abu Luluah ya, yang membunuh Umar karena alasan dendam atas ditaklukkannya Persia.
oleh pasukan Muslim. Namun terlepas dari benar tidaknya motivasi tersebut, berdasarkan catatan Shibli Nu'mani, pembunuhan terhadap Umar dilatar belakangi persoalan pajak. Nah, sekali waktu, ini riwayat pembunuhan tersebut ya, Abu Lu'lu'ah datang menghadapi Khalifah Umar. Dia mengeluhkan pajak yang dibebankan Khalifah pada saat itu melalui Mughirah bin Syu'bah yang meminta kepada Umar untuk mendesak tuannya agar menurunkan nilai pajak tersebut. Umar lalu bertanya kepada Abu Lu'lu'ah ihwal keberatannya tersebut. Emang apa pekerjaanmu, wahai Abu Lu'lu'ah? Abu Lu'lu'ah pun menjawab, dia bekerja sebagai tukang kayu, tukang cat, dan pandai besi. Nah, pemikiran Umar, Khalifah Umar, pekerjaan tersebut untungnya besar dong, ya layak untuk dibebani pajak sebesar yang ia keluhkan. Jadi sebetulnya hal-hal yang kalau kita lihat gitu, hal yang sepele lah yang dikeluhkan oleh Abu Lu'lu'ah, karena jumlah pajak itu tidak sebanding dengan pekerjaan yang menguntungkan menurut Khalifah Umar. Abu Lu'lu'ah intinya tidak terima dengan jawaban itu. Ia pun marah dan merencanakan untuk menghabisi Umar. Nah, beberapa hari kemudian Khalifah Umar pergi ke masjid di waktu subuh, hendak menjalankan sholat subuh berjamaah. Nah, di sisi lain Abu Lu'lu'ah yang orang Majusi ini pergi ke masjid tersebut dengan membawa sebilah belati, dan pada waktu itulah Umar mengalami penusukan dari terobosan Abu Lu'lu'ah, menghujam belatinya sebanyak 6 kali di tubuh Umar. Salah satunya mengenai panggul. Nah, sang khalifah terkapar dan berlumuran darah, sementara Abu Lu'lu'ah dalam kondisi terpojok juga melukai para jemaah yang ada di waktu itu, dan akhirnya Abu Lu'lu'ah bunuh diri. Jadi akhirnya kisah pembunuhan Abu Lu'lu'ah ya berakhir lah di situ. Ya, artinya tidak berkepanjangan lah. Ini sejarah yang mungkin harus kita sama-sama ketahui. Lantas kekhalifahan itu beranjak ke khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan Islam ketika masa Khalifah Utsman telah mencapai sampai benua Asia dan Afrika, seperti wilayah Herat, Kabul, Ghazni, sampai Asia Tengah, bahkan sampai bibir Eropa. Selain itu juga daerah Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan beberapa wilayah sisa kekuasaan bangsa-bangsa Persia. Nah, telah berada dalam kekuasaan umat Islam pada waktu itu. Khalifah Utsman pun berhasil membangun sebuah bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke seluruh bagian kota. Ini kayak pemerintahan Jokowi ini. Jadi sampai pemerintah Khalifah Utsman itu membangun sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan. Nah, ini mulai peradaban yang sudah maju ini, bikin jembatan, masjid, dan lain-lain sebagainya dalam kondisi pembangunan. Nah, Utsman bin Affan termasuk kepemimpinan yang paling lama. Ini sampai 12 tahun kepemimpinan Utsman bin Affan ini. Jadi dalam 12 tahun itu setengah kepemimpinannya, kurang lebih 6 tahun, melewati masa-masa penuh prestasi. Paruh terakhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini menghadapi berbagai pemberontakan. Nah, ini mulailah adanya pemberontakan dan pembangkangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, di dalam negeri pemberontakan itu terjadi atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah dianggap tidak adil, dan juga pendapatan kenegaraan itu dianggap hanya menguntungkan
kelompok Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan menghadapi tuduhan perlakuan tidak menyenangkan terhadap sejumlah masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, nepotisme dan penistaan. Lebih buruknya lagi situasi ini terjadi setelah Khalifah Utsman bin Affan memecat Amr bin As, gubernur Mesir, atas tuduhan korupsi. Nah, Amr kemudian meminta bantuan Aisyah untuk membantu membujuk Utsman agar mengembalikan jabatannya. Karena Utsman menolak, Amr terpaksa mengobarkan perlawanan dan pertempuran. Itulah menyebabkan Utsman tewas dibunuh para pemberontak di rumahnya, selain rorongan dari luar waktu menaklukkan Romawi dan Persia. Nah, inilah menimbulkan Muawiyah I atau awalnya Muawiyah, gubernur Suriah yang juga sepupu Utsman, tidak terima dengan perlakuan para pemberontak ini. Nah, dari situasi tersebut, takut ada ancaman yang datang dari Muawiyah I, penduduk Madinah kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib segera sebagai pengganti Khalifah Utsman pada saat itu. Saya jelaskan sedikit mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Kan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ya dari episode-episode yang akan datang juga kita akan kupas latar belakang seluruh khalifah-khalifah, 4 khalifah ini. Nah, mungkin kesempatan ini Khalifah Ali bin Abi Thalib saya dahulukan karena beliau sepupu dari Nabi Muhammad yang menikahi putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan mempunyai putra Hasan dan Husain. Nah, dalam pemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sangat menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien, jadi bersih-bersih lah. Oleh karena itu beliau kemudian menggantikan para pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Nah, termasuk gubernur-gubernur yang dulu di bawah naungan Khalifah Utsman bin Affan, seperti Syah bin Hanif sebagai gubernur Syria, itu penggantinya. Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Irak. Qas bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah. Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Dan beliau membenahi semua keuangan negara yang waktu itu banyak difasilitasi kepada para gubernur-gubernur tersebut untuk dilakukan efisiensi dan dijadikan baitul mal untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang dilakukan oleh pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan. Wilayah Islam sudah mencapai sampai India tuh. Nah, ini juga harus digarisbawahi juga. Pada zaman Ali bin Abi Thalib ini sempat juga memasuki konon ke Sumatera ya, yaitu ujung Sumatera itu Aceh, itu raja-raja Samudra Pasai, karena ini masih ruang lingkup Nusantara, masih raja-raja waktu itu. Karena konon ada korespondensi yang ditemukan pada saat itu pada Raja Sriwijaya di Palembang. Nah, ini penemuan Panamimi bahwa korespondensi itu terjadi 2 kali surat menyurat antara waktu itu dalam kekuasaan Muawiyah. Dan konon pada Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sempat menginjakan ke tanah Jawa, sehingga ada napak tilasnya di Bogor. Nah, ini dikupas nanti dalam episode-episode yang akan datang. Nah, kembali kepada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, situasi ini tambah makin memburuk ketika para gubernur yang dipecat digantikanlah oleh kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib ini, apalagi gagal memenuhi ketuntutan Muawiyah I ini, yang mana pada saat itu adalah salah satunya sepupunya Khalifah Utsman bin Affan, yaitu gubernur Syria. Maka pada saat itulah mendasari awal terjadinya perang saudara antara kaum muslimin pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu disebut dengan perang Jamal. Pada awal Ali bin Abi Thalib
sebenarnya memilih jalur-jalur diplomasi dan bertemu dengan para pihak berselisih di Basra di Irak, lalu mengungsikan Aisyah sampai ke Madinah dengan selamat. Akan tetapi karena kesepakatan gagal dicapai, peperangan pun tidak dapat dielakkan. Pertempuran berlangsung siang dan malam. Lalu peperangan pun dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu disebut Perang Jamal atau Perang Unta. Dan setelah Perang Jamal berakhir, Ali bin Abi Thalib pun memindahkan ibu kota ke Kufah di Irak. Nah, inilah terjadi disebut adanya Perang Siffin. Setelah kalah dalam Perang Jamal, koalisi pihak oposisi ini, Muawiyah ini terpecah gitu. Akan tetapi Muawiyah I ini belum mau menyerah dan menggunakan insiden kematian Khalifah Utsman untuk mendapatkan simpati atau banyak pengikut waktu itu. Nah, pada kesempatan tahun 600 Masehi tersebut, udah masuk ke 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib menuju Suriah untuk menghadapi Muawiyah, di mana kedua pihak kemudian beradu senjata di Siffin. Setelah terlibat perang selama berhari-hari, pihak Muawiyah menyarankan untuk melakukan arbitrasi. Nah, arbitrasi ini melalui perwakilan pihak Khulafaur Rasyidin mengirim Abu Musa al-Asy'ari sebagai perwakilannya, sementara Amr mewakili pihak Muawiyah I. Hasilnya dari pembunuhan Utsman dinyatakan tidak adil dan Amr menipu Musa untuk mendepak Ali bin Abi Thalib dari kekhalifahannya. Banyak dari pihak Ali bin Abi Thalib yang kecewa dan berselisih karena merasa upaya mereka selama ini menjadi sia-sia. Akhirnya muncullah kelompok baru yang radikal. Nah, ini yang mungkin yang saya gambarkan, mungkin kaum Khawarij ini yang pecahan daripada Muawiyah dan dikenal sebagai Khawarij. Memang nah ini betul, dan dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini memusuhi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah I. Jadi Muawiyah juga diperangi oleh Khawarij ini. Ya, karena mungkin melihat kekesalan ini, meski memusuhi Ali bin Abi Thalib, Muawiyah I yang mendirikan dinasti Umayyah lebih berfokus untuk melakukan ekspansi. Sedangkan pihak Khawarij memerangi pasukan Khulafaur Rasyidin dalam pertempuran Nahrawan ini, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang keempat ini. Kelompok Khawarij memilih menggunakan taktik bawah tanah untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini. Karena ketidakmampuan menyingkirkan Ali bin Abi Thalib di medan perang, Khawarij ini mikir kali ya, sambil mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi musuhnya. Khawarij ini bergerilya akhirnya. Nah, bergerilya bagaimana caranya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Penyebab tragedi ini, awal mulanya pembunuhan Khalifah Ali oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi itu dikenal sebagai pengikut yang militan. Dia itu di lingkungan sekitarnya, dia kerap disebut sebagai laki-laki yang sangat alim, sering ibadah, berpuasa, lalu malamnya juga berzikir dengan sholat-sholat sunnahnya. Nah, dia juga penghafal Al-Quran. Akhirnya dia menjadi pembelot itu dikarenakan satu kekecewaan, mungkin gambaran saya ini ya, karena gencatan senjata yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan ini tadinya ingin menghindar dari pertumpahan darah di tengah umat Islam, makanya menyepakati sebuah perundingan. Akan tetapi di pertemuan gencatan senjata yang disebut Damatul Jandal ini, itulah akhirnya membuat Ali kalah, karena Ibnu Muljam kecewa. Ia menganggapnya sang khalifah telah mengingkari lah gitu. Di tengah kelompok yang memiliki perasaan yang serupa juga, ia pun bersumpah akan membunuh 3 khalifah tersebut, dianggap sebagai biang masalah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai juru bicaranya Muawiyah adalah Ammar bin As, juga Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Nah, dari kisah ini yang dikutip dari kitab Al-Mustadrak, Imam Ali meninggal di tahun
1449 Hijriah, yaitu 19 Ramadan 661 Masehi. Ini sebuah hari yang menyedihkan. Khalifah Ali bin Abi Thalib harus mulai ditebas pedang beracun yang diayunkan Abdurrahman bin Muljam saat hendak mengimami sholat subuh bersama jamaahnya. Khalifah Ali pun mengalami luka di bagian muka, kening hingga menembus ke jaringan otak. Nah, sepupu Rasul ini memang sempat bertahan, akan tetapi kesayyidannya menyebutnya pada 2 hari kemudian. Nah, inilah kisah-kisah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kelebihan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah keluarga Nabi, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Ini kan mempunyai putra Hasan. Jadi kepemimpinan setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ditunjuklah Hasan. Namun Hasan ini kan mungkin berpikir yang lebih bijak, mungkin dalam artian lebih maju ke depan pandangannya, bahwa daripada terjadi terus-terusan pertempuran dan peperangan, akhirnya penunjukan kepemimpinan Hasan pun hanya beberapa bulan. Konon sampai 6 bulan diberikan kepada kaum Muawiyah untuk memimpin kekhalifahan pada saat itu, sehingga berakhirlah kepemimpinan keluarga Nabi. Namun demikian, kepemimpinan Muawiyah waktu itu masih belum tenang rupanya. Jadi karena Hasan masih banyak pendukung, dan Muawiyah berpikir agak mengganggu posisi kepemimpinan Muawiyah pada saat itu, sehingga ada rencana untuk membunuh Hasan. Nah, ini sejumlah sumber mengatakan Muawiyah menyusun rencana membunuh Hasan secara rahasia. Lalu kaum Muawiyah melakukan kontak dengan istri Hasan, yaitu Ja'dah binti Al-As'ad ibnu Qais. Ja'dah kemudian mengubuhkan racun yang dicampuri dengan madu pada makanan Hasan. Lalu Ja'dah pun dijanjikan hadiah emas dan akan dinikahi oleh Yazid. Tapi ada sumber lain juga yang menyebutkan bahwa yang meracuni adalah istri Hasan lainnya, yaitu anak Suhail ibnu Amr. Bahkan ada yang menyatakan bahwa pembunuhan melalui racun itu dilakukan pembantu Hasan. Akhirnya Hasan mengembuskan napas terakhirnya di Madinah pada tahun 50 Hijriah, dan jasad Hasan kemudian dikuburkan di pemakaman Zainal Al-Baqi yang letaknya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Ini sangat menimbulkan kekecewaan ini kepada adiknya, yaitu Husain, dan para keluarga kerabat Nabi yang ada di Abbasiyah nih, kaum Abbasiyah. Nah, beralih ke Husain yang dikenal sebagai pemuda yang cerdas. Husain juga penghafal hadis, lalu dibukukan oleh Imam Ahmad bersama ayahnya. Lalu Husain pernah mengikuti banyak perang, diantaranya perang Jamal ikut, perang Siffin ikut, perang dengan Khawarij juga ikut. Setelah kematian ayahandanya, yaitu Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib, dia juga berpartisipasi dalam melakukan benua Afrika dan Asia ikut, seperti yang dicatat para sejarawan. Terus saat wafatnya Husain sebagai syuhada, jadi mati syahid, itu pada Jumat dan Sabtu tanggal 10 Muharram dalam pertempuran Karbala di Irak pada tahun 61 Hijriah, jadi 1 tahun kemudian itu. Jadi riwayatnya dikutip oleh Imam Muhammad Zakil Al-Din Ibrahim dalam kitab Marakid Al-Ahli Al-Baiti fi Al-Qahirah, menjelaskan Husain dibunuh oleh Hawali bin Yazid Al-Ashabahi. Nah, ini kaum Muawiyah juga nih. Dan kepalanya dibawa oleh Syarif Sinan bin Anas Al-Nakai
Samar bin al-Juzhan, dan harta miliknya juga dijarah oleh kelompok Ishaq bin Walid al-Qadrami. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Karbala, Irak, sedangkan kepalanya sempat ditempatkan atau diawetkan di Askelon, dari pos terdepan daerah Palestina di Mediterania. Walau begitu, kaum Muawiyah juga tidak mengakui pembunuhan itu yang mereka lakukan. Yang ada berhembus adalah perampokan, katanya pada saat itu terjadi. Namun demikian, kisah ini mari kita ambil hikmahnya daripada pemikiran apa yang pernah disampaikan oleh Hasan. Pemikiran Hasan pada saat memberikan kekuasaan pada Muawiyah itu sangat bijak sekali, pemikiran saya sih, yang artinya bahwa sikap-sikap bijak tersebut sangat menjadi panutan sikap-sikap para sahabat daripada Khulafaur Rasyidin. Sikap-sikap para Khulafaur Rasyidin yang menjadi panutan dan diteladani oleh kita. Mereka semua memiliki sikap yang rendah hati, sikap-sikap rendah hati, sikap-sikap pemberani, mau mendengar pendapat orang lain, berjiwa besar untuk memohon maaf bila merasa melakukan, bisa menerima apabila melakukan kesalahan, dan tidak kejam, tidak egois, memiliki sikap toleransi yang tinggi dan tidak bernafsu untuk menjadi pemimpin, serta berusaha untuk mengembalikan setiap permasalahan itu kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Mungkin itu gambarannya buat para pendengar Skano Channel. Salam sejahtera, nanti kita bersambung kembali. Sebagai contoh dalam durasi setengah jam lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bergantung